Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengembangan sumber belajar berbasis podcast dan audio. Di era digital saat ini, pembelajaran tidak lagi terbatas pada buku dan juga pada tatap muka waktu di kelas. Guru dapat menghadirkan pengalaman belajar yang fleksibel melalui media audio yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Perkembangan teknologi pendidikan menuntut guru untuk lebih kreatif dalam menyediakan sumber belajar. Masalah yang sering terjadi ialah siswa mudah bosan, keterbatasan waktu belajar, lalu materi sulit diulang kembali. Nah, podcast ini hadir sebagai solusi karena mudah dibuat, hemat kuota, dan bisa didengar beberapa kali. Lalu, podcast pembelajaran adalah media belajar berbasis rekaman suara digital yang berisi materi pelajaran, diskusi, atau storytelling pendidikan. Podcast memungkinkan siswa belajar sambil perjalanan, saat istirahat, atau belajar di mana saja. Nah, media ini sangat cocok bagi siswa dengan gaya belajar auditori. Lalu, siswa juga dapat mendengar materi sebelum masuk kelas, melakukan diskusi setelah mendengar podcast, dan menjawab refleksi pembelajaran. Nah, podcast dan audio ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu yang pertama fleksibel, terus yang kedua bisa diulang, yang ketiga hemat kuota, dan yang keempat meningkatkan fokus mendengar. Nah, kekurangannya itu ada 3. Yang pertama, tidak ada visual, perlu kualitas suara baik. Terus yang ketiga, kurang cocok untuk materi hitungan. Nah, solusinya podcast dikombinasikan dengan kuis seperti Kahoot atau Google Form. Lalu guru juga dapat membuat seri podcast mingguan agar siswa tetap terhubung dengan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat pagi, selamat datang di podcast kami, Pembelajaran PAI. Hari ini kita akan membahas mengenai kisah seorang nabi yang biasanya dikenal sebagai bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita juga akan mengulik sedikit mengenai hikmah perjalanan hidup beliau bersama narasumber kita hari ini. Baik, di sini telah hadir bersama kita Gita Nur Aulia, seorang mahasiswa pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang saya. Baik, saudara Gita, bisa dijelaskan secara singkat bagaimana kisah Nabi Ibrahim? Baik, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang hidup di tengah masyarakat penyembah berhala. Sejak muda, beliau sudah menunjukkan kecerdasannya dalam mencari kebenaran. Beliau menolak menyembah berhala, bahkan menghancurkannya untuk menyadarkan kaumnya. Beliau juga pernah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Namun dengan izin Allah, api tersebut menjadi dingin dan tidak membahayakan. Selain itu, ujian besar lainnya adalah ketika beliau diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Dengan penuh keikhlasan, beliau sudah menjalankan perintah tersebut, hingga akhirnya Allah menggantikannya dengan seekor hewan kurban. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasannya. Lalu, apa saja sih hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Ada beberapa yang penting. Yang pertama adalah keteguhan iman. Nabi Ibrahim tetap beriman meskipun mendapat tekanan dari lingkungan dan penguasa. Yang kedua ada keberanian dalam kebenaran. Beliau berani menentang kemusyrikan walaupun harus menghadapi risiko besar. Yang ketiga, ketaatan total kepada Allah. Perintah menyembelih anak menunjukkan bahwa beliau sangat taat tanpa ragu. Yang keempat, ada kesabaran dalam ujian. Setiap ujian dijalani dengan sabar dan penuh keikhlasan. Yang terakhirnya ada pentingnya tauhid. Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa hanya Allah satu-satunya yang patut disembah.
Masya Allah banget ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim. Semoga kita bisa meneladani keteguhan iman dan juga ketaatan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada kita Nur Aulia atas ilmunya hari ini. Sama-sama, semoga bermanfaat. Akhir kata, saya sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh teks audio singkat kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 571 Masehi yang dikenal sebagai tahun gajah. Ayah beliau bernama Abdullah, telah wafat sebelum Nabi lahir, dan ibunya bernama Aminah, meninggal ketika beliau masih kecil. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW hidup sebagai yatim, namun tumbuh menjadi pribadi yang kuat, jujur, dan berakhlak mulia. Masyarakat Mekah mengenal beliau dengan gelar Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Saat dewasa, Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pedagang yang terkenal jujur. Pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid yang selalu mendukung perjuangan beliau. Pada usia 40 tahun, ketika sedang beribadah di Gua Hiro, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril. Sejak saat itu, beliau diangkat menjadi Rasul Allah dan mulai mengajak manusia menyembah Allah yang Maha Esa. Perjuangan Nabi tidak mudah. Beliau menghadapi ejekan, penolakan, bahkan penyiksaan dari kaum Quraisy. Namun Nabi Muhammad SAW tetap sabar dan tidak pernah membalas keburukan dengan kejahatan. Karena tekanan yang semakin berat, beliau bersama para sahabat melakukan hijrah ke Madinah. Di sanalah Islam berkembang pesat dan masyarakat hidup dalam persaudaraan serta keadilan. Nabi Muhammad SAW dikenal memiliki akhlak yang sangat mulia, penyayang, pemaaf, rendah hati, dan selalu peduli kepada orang lain. Beliau mengajarkan bahwa manusia terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Pada usia 63 tahun, Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah. Meski beliau telah tiada, ajaran Islam tetap menjadi pedoman hidup umat manusia hingga sekarang. Semoga kita mampu meneladani kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan